Bab 1021. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, naga darah kerangka itu melebarkan sayapnya dan terbang liar pada pagi hari tanggal 2 April. Tembok kota Solan City yang menjulang tinggi muncul di tanah saat matahari pagi menyinari langit. Ketinggian lebih dari 50 meter itu seperti jurang. Di langit, pasukan kavaleri berkuda bertempur dengan tertib. Mereka membawa tombak panjang sambil terus berpatroli di sekitarnya. Prajurit level 19 ini adalah elit kota Solan. Dikatakan bahwa ada juga pasukan kavaleri berkuda transenden level 20. Namun, pasukan transenden dianggap sebagai elit absolut dalam pasukan apapun dan tidak digunakan untuk berpatroli. Richard pasti sangat ingin memiliki pasukan ini setengah tahun yang lalu. Namun, saat ini, suasana hatinya tidak lagi berfluktuasi. Sayap naga jahat itu telah melampaui 3 skuadron setelah 2 bulan pengembangan. Rasa iri menyelimutinya saat dia tidak memilikinya. Perasaan itu akan memudar setelah dia memilikinya. Richard secara tidak sadar ingin pasukan itu tetap berada di area penyimpanan militer seperti kebiasaan masa lalunya. Prajurit wanita luar biasa berwajah bekas luka yang melindungi Christie mendekat dengan naga darah kerangkanya. Dia berkata dengan hormat, "Lord Richard, Adipati Agung, memberi instruksi kepada kami sebelum dia datang. Mulai sekarang, Anda dapat langsung memimpin pasukan ke kota Solan. Anda tidak perlu menyimpan pasukan seperti yang lain. Terbang saja langsung ke kota." Richard menatapnya dengan penuh arti. "Saya akan berterima kasih secara pribadi saat bertemu Adipati Agung Solan jika memang begitu." Dia selesai berbicara. Prajurit wanita yang luar biasa itu segera menghela napas lega, dan senyum di wajahnya melebar. Orang luar pasti sangat berterima kasih atas hak istimewa ini. Tetapi orang di depannya berbeda. Pihak lain telah menerimanya. Itu adalah sikap yang sangat baik untuk membicarakannya dengan tuan rumah. Mengenai pelanggaran aturan kota Solan sebelumnya. Bukankah aturan dibuat untuk dilanggar? Ini adalah kota Solan, dan perintah Adipati Solan adalah aturannya. Richard tidak ragu untuk membiarkan Alvis mempercepat dan mendekati tembok. Kerumunan yang ramai di gerbang kota segera menemukan pasukan yang bukan milik kota Solan. Mereka benar-benar berani terbang langsung ke arah tembok kota. Dia merasa itu sedikit lucu. Seketika, semua orang berhenti dan menonton pertunjukan itu. Ya ampun, aku sudah berada di kota Solan selama 10 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang benar-benar memimpin pasukan langsung menuju tembok kota. Yeay, ini pasukan pemain. Tidak mungkin ada seseorang yang tidak tahu aturan kota Solan. Naga-naga mayat hidup yang membawa banyak prajurit terbang di atas tembok kota di bawah pengawasan ketat dari kerumunan. Kemudian, para penjaga di tembok kota tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka memberi hormat kepadanya. Para ksatria di atas mereka perlahan-lahan berputar turun dan mengepung pasukan itu. Keributan ini menyebabkan penduduk asli dan pemain yang menyaksikan keributan di bawah membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Orang itu benar-benar terbang di atas tembok kota. Aturan kota Solan yang melarang siapapun melompati tembok kota telah berubah. Sekelompok pemain yang tidak mau menyerah segera bertanya kepada para prajurit di samping mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan yang menggelikan setelah dimarahi. Seorang pemain benar-benar memimpin pasukannya sendiri dan bertindak tirani di kota yang dijaga oleh para transenden. Siapa pihak lainnya? Mengapa para prajurit kota Solan memberi lampu hijau? Segera, pemandangan ini menyebar ke seluruh kota. Solan, para bangsawan tinggi yang memiliki banyak mata-mata adalah yang pertama mendengar berita itu dan segera menjadi curiga. Informasi yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan penduduk dan pemain kelas bawah. Aturan kota Solan ditetapkan oleh Adipati Agung Solan. Bahkan jika pangeran dari keluarga kerajaan datang, ia harus mematuhi aturan. Bahkan putri tunggalnya pun harus mengikuti aturan. Orang yang memasuki kota dapat mengabaikan aturan kota Solan. Jadi ada kemungkinan besar Adipati Agung Solan mengenalinya. Siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat seorang petapa legendaris melanggar aturan yang telah ditetapkannya? Untuk sesaat, orang yang memasuki kota menjadi fokus para bangsawan di kota Solan. Wah, satu skuadron naga darah kerangka perlahan mendarat di pintu masuk Valet Manor di bawah pimpinan Alvis. Keributan itu segera menarik perhatian banyak orang. Segera, berita ini disampaikan kembali ke telinga berbagai bangsawan.
Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet yang tidak terlalu menarik perhatian di kota Solan, segera ditanggapi dengan serius. Mereka benar-benar ingin tahu latar belakang orang yang dapat membuat Adipati Agung Solan melanggar aturan. Ia turun dari punggung naga darah kerangka. Prajurit wanita luar biasa itu segera meminta izin untuk pergi bersama para prajuritnya. Richard tidak membuang waktu dan membiarkan mereka pergi. Christie menolak untuk pergi. Sang Transcendent tidak mengatakan apapun lagi. Ia meninggalkan gadis itu. Ia segera menghilang di sudut jalan. Setelah dimarahi, Christie akan baik-baik saja. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Christie adalah seorang yang cerewet. Ia memegang lengan Richard dan berjalan masuk ke rumah besar itu. Lord Richard, Valet telah menjalankan Valet Merchant Association dengan baik akhir-akhir ini. Banyak bangsawan telah mencapai kemitraan dengan Kamar Dagang Valet Merchant Association. Penjualan Black Sorbet telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Bahkan banyak serikat pekerja di kota-kota sekitarnya telah mengambil inisiatif untuk mencari kerjasama. Tentu saja, kontributor terpenting adalah saya. Tidak peduli seberapa baik Valet Merchant Association berkembang, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata sepele ini. Dia bisa berbicara sendiri selama sehari bahkan jika dia mengabaikan wanita muda ini. Keributan yang begitu besar di luar telah membuat orang-orang di Manor khawatir. Sekelompok besar orang menyerbu setelah Richard masuk. Vale berada di tengah kerumunan. Dia melihat sosok yang dikenalnya dan segera mempercepat langkahnya. Dia mendekat dengan cepat, menangkupkan dadanya, dan membungkuk dengan gembira. "Selamat siang, Tuan Richard." "Selamat siang, Yang Mulia Christie." Richard menatap pemuda yang bertanggung jawab atas Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet dan merasa sedikit emosional. Dia khawatir Valet tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik ketika dia pertama kali mengirimnya. Namun, dalam setengah tahun terakhir, Asosiasi Pedagang Valet telah berkembang dengan mantap di bawah tangannya. Mereka seringkali dapat menebus kerugian di Twilight City. Dia telah dengan sempurna memenuhi harapan awal Richard untuk mendirikan Asosiasi Pedagang Valet. "Vale, Anda telah bekerja keras selama periode ini. Kontribusi Anda sangat penting bagi wilayah ini. Twilight City tidak akan pernah melupakan pengorbanan Anda." Richard mengeluarkan kristal dari ruang sistem. Dia menyerahkannya kepada pihak lain. Vale tanpa sadar mengambilnya dan berkata dengan heran, "Tuan, ini hadiah untukmu. Kristal penguatan dapat meningkatkan keterampilan ke Beyond Areng." Tubuh Frill gemetar. Dia mencengkeram kristal itu erat-erat sebelum Richard bisa menyelesaikan kalimatnya. Ini terlalu berharga, Tuan." Richard tersenyum. "Kontribusimu lebih berharga. Manfaatkanlah dengan baik. Kamar Dagang Valet Merchant Association harus memikul tanggung jawab yang lebih berat di masa depan." Mata Vale memerah saat dia melihat tatapan serius Richard. Dia tidak hanya menyelamatkannya dari padang pasir, tetapi dia juga memberinya kepercayaan tanpa batas. Dia adalah orang biasa yang berada di ambang kematian setelah dia jatuh dalam masalah. Dia maju menjadi pemimpin bisnis yang bertanggung jawab atas Kamar Dagang. Dia dapat berbicara dengan para bangsawan tinggi dengan persyaratan yang sama. Perasaan ini sulit dipahami oleh orang luar. Mata Christie berbinar. Dia memeluk lengannya erat-erat. Ada harta karun seperti itu. Lord Richard. Ia memperlihatkan ekspresi waspada seorang anak yang sangat ingin melihat mainan tetapi tidak berani berbicara dengan orang tuanya. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia mencungkil tangan pria itu dan menariknya. Ia menepuk bahunya. Kristal penguat lainnya muncul di tangannya dengan lambaian. Di ruang bawah tanah contoh berskala besar terakhir, ia telah memperoleh total 3 di penyelesaian akhir. Dia memberikan 1 kepada pandai besi berlengan 1 Sam, tetapi dia tidak pernah memberikan 2 yang dimilikinya. Dia tanpa ragu menyerahkannya kepada Vale. Christie menatap Richard, lalu ke kristal penguat di tangannya. Jantungnya bergetar, suaranya menjadi lebih lemah. Benarkah?" Richard tertawa. "Kau pahlawan yang hebat, jadi tentu saja aku harus memberimu hadiah. Kau pendukungku di kota Solan." Christie menatap Richard untuk waktu yang lama. Tidak ada kepalsuan di matanya, dan senyum di wajahnya menjadi benar-benar cerah. Vale menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa menerimanya, Lord Richard, itu lebih penting bagimu." Dia selesai berbicara dan merasakan tangannya terbungkus kehangatan. Kemudian, Richard dengan paksa memasukkan sepotong yang dingin dan keras ke telapak tangannya.
Aku akan memberikannya padamu. Mengapa kau berbicara begitu banyak omong kosong? Richard menepuk wajah pemuda itu lagi. Dia berjalan cepat ke ruangan sesudahnya. Vale, minta Koki untuk menyiapkan sarapan. Kita sudah bepergian sepanjang malam dan belum makan. Vale menatap punggung Richard. Christy tanpa sadar menoleh ke arah Vale. Dia melihat kristal di tangan masing-masing dan merasa malu yang tak dapat dijelaskan. Christy menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Pada saat ini, dia agak mengerti mengapa Vale setia kepada Richard. Itulah pertama kalinya dia mendengar tentang harta karun yang dapat meningkatkan keterampilan di atas peringkat A. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui betapa berharganya ini. Tetapi Richard memberikannya begitu saja. Dia menyentuh kristal itu dan merasa sangat puas. Dia menarik napas dalam-dalam. Kilatan tajam melintas di matanya. Kepolosan wanita muda itu memudar saat ini. Tuan Richard, jangan khawatir. Tidak peduli bagaimana eselon kekaisaran memandang Anda, kota Solan akan berdiri teguh bersama Anda. Saya, Christy Solan, keturunan legenda dan satu-satunya pewaris kota Solan, mengatakan ini. Tidak ada perang yang dapat menghancurkan saya, dan tidak ada darah seperti sungai yang dapat mengejutkan saya. Kota Solan tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Mereka menikmati sarapan yang lezat. Richard bersandar di kursi elf yang empuk dan mendengarkan laporan Frill. Christy tahu mereka punya sesuatu untuk didiskusikan. Dia tidak banyak bicara dan pergi ke kamar tamu untuk tidur. Dia masih harus menunggu Richard membuat pengaturan. Prajurit wanita yang luar biasa itu mungkin masih melapor kepada Adipati Agung. Solan, Adipati Agung Solan mengundang mereka lagi. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertemu. Adipati Solan akan hadir sebagai Kastelan Kota Solan dan Adipati Agung Kekaisaran Gereja Suci. Sebaliknya, Richard berbicara kepadanya sebagai penguasa kota Twilight dan penguasa El. Pertemuan ini akan menentukan hubungan antara kedua belah pihak. Dan itu bahkan mungkin memengaruhi masa depan Kekaisaran Gereja Suci dan Twilight City. Tanpa disadari, Richard telah memperoleh kekuatan yang bahkan harus ditanggapi serius oleh kota Solan dan Kekaisaran Gereja Suci. Dalam undangan sebelumnya, Adipati Agung Solan hanya menganggap Richard sebagai bangsawan yang memiliki hubungan baik dengan putrinya dan memiliki potensi yang baik. Hubungan antara kedua belah pihak berbeda, meskipun baru beberapa bulan. Namun, Richard tidak membahas hal ini dengan Vale. Dia lebih peduli dengan pengaturan kamar dagang Valet Merchant Association, jaringan intelijen. Vale cukup serius dengan topik ini. Pembangunan jaringan intelijen telah dimulai. Saya membeli beberapa budak dengan bakat di bidang ini. Mereka semua berguna setelah pelatihan. Kami memiliki lebih dari 300 orang di bawah yurisdiksi langsung kami. Ada 20 organisasi intelijen yang telah kami suap dengan uang. Kami merangkum informasinya, dan kami masih dapat memperoleh banyak informasi yang berguna, meskipun kualitas informasi yang diberikan tidak tinggi. Richard mengangguk. Bagaimana situasi dengan pangeran yang dikirim oleh Kekaisaran Gereja Suci kali ini? Ekspresi Vale sedikit aneh. Pangeran itu, mungkin lebih rumit dari yang kita duga. Mata Richard menyipit saat dia berbicara dengan tenang. Duke itu mungkin ada di sini untuk membungkam beberapa orang. Misalnya, Grand Duke of Frostwolf di kota Solan. Tidak mematuhi perintah Kekaisaran Gereja Suci, dan bahkan menyinggung anggota keluarga kerajaan. Atau jika sesuatu terjadi pada keluarga kerajaan, Kekaisaran Gereja Suci dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang kota Twilight. Berbicara secara logis, para pemain baru berada di era cemerlang selama setahun. Mereka tidak dapat melawan kekaisaran terlepas dari kekuatan mereka. Mungkin satu-satunya hal yang ditakuti oleh para bangsawan yang sombong adalah kematian penguasa keserakahan. Dewa yang dia bunuh di depan miliaran orang menyebabkan keributan besar di Elflane. Mereka tidak akan berani bertindak sampai mereka memastikan kekuatan aslinya, bahkan jika orang-orang memata-matainya. Pangeran ketiga adalah umpan meriam yang akan mengintai jalan dan disalahkan atau bahkan mati. Pada titik ini, dia sudah memiliki ide di dalam hatinya. Namun, dia masih harus melihat peran apa yang akan dimainkan oleh Grand Duke of Frostwolf di kota Solan dalam operasi ini. Dia perlu memastikan apakah mereka kawan atau lawan. Ekspresi Vale berubah jelek. Twilight City adalah rumahnya, dan kamar dagang Valet Merchant Association adalah bisnis yang dibangunnya dengan tangannya sendiri. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kerja kerasnya. Menurut mata-mata,
Pangeran ketiga tidak ingin berpartisipasi dalam operasi ini. Dia tidak ingin berpartisipasi. Richard menyipitkan matanya. Siapa yang mau diperlakukan sebagai umpan meriam? Tuan, bisakah kita menghubungi pihak lain secara diam-diam? Saran Vale memberi Richard kilasan inspirasi, dan ide yang berani tiba-tiba muncul. Seorang pangeran terlantar yang tidak dihargai tampaknya tidak berharga. Lagi pula, bukankah dia anggota keluarga kerajaan Gereja Suci? Bisakah kelompok gelap kita secara diam-diam mengirimkan informasi? Itu bukan masalah besar. Semua orang peduli dengan pangeran ini, meskipun pangeran memiliki penjaga di sekelilingnya. Vale selesai berbicara. Semua orang bisa mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar aula. Setengah Murloc dengan cepat memasuki ruangan dan melapor setelah dia membungkuk. Tuan Richard, Presiden Vale, sekelompok tamu terhormat telah tiba di luar istana. Yang satu mengaku sebagai pangeran ketiga Kekaisaran Gereja Suci. Richard segera bersemangat. Itu menggelitik minatnya. Dia melirik Vale. Sepertinya surga menakdirkan pangeran bersama kita. Bawa dia masuk. Bawa dia masuk. Si setengah Murloc tercengang. Prajurit itu mengira Richard telah berbohong tentang identitasnya, tetapi dia tidak menyangka Richard akan mengakuinya. Bukankah pangeran tidak diizinkan datang? Mengapa dia menyambutnya? Namun, dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun ketika dia menyadari tidak ada dari keduanya yang bermaksud untuk menarik kembali perintah itu. Namun, punggungnya bahkan lebih tegak dari biasanya. Tidak lama kemudian, si setengah Murloc memasuki aula lagi. Pada saat ini, seorang pemuda berusia awal 20-an mengenakan baju besi kulit hitam dan pakaian prajurit mengikuti di belakangnya. Rambut pendek keemasan murni pemuda itu cukup menarik perhatian. Perubahan yang tidak sesuai dengan usia pemuda itu memenuhi matanya. Itulah kesan paling berarti pada Richard. Hanya setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, kejahatan, dan pertukaran dingin dan hangatnya kehidupan, seseorang dapat memiliki tatapan seperti itu. Richard merenungkan latar belakang pemuda itu dan misi perjalanan ini. Tidak perlu memikirkannya, pemuda itu sendirian dan tidak memiliki penjaga di belakang. Si setengah Murloc mundur keluar dari aula. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan hampir melangkah maju. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Vale, dia berlutut dengan satu lutut di hadapan Richard. Lord Richard, Pangeran ketiga Kekaisaran Gereja Suci, Luz Teresia, memberi hormat padamu. Richard terkejut dengan sikap pria itu. Seorang pangeran berlutut dengan satu lutut di hadapannya. Operasi macam apa ini? Dia menatap pemuda itu. Dia berbicara perlahan. Yang mulia Luz, dengan status bangsawanmu, tidak perlu membungkuk di hadapanku. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Nama keluarga yang mulia, bukan Gereja Suci. Untuk membuktikan ortodoksi mereka, keluarga kerajaan dari Kekaisaran Gereja Suci selanjutnya akan selalu menggunakan kata Gereja Suci sebagai nama keluarga mereka. Luz menggertakkan giginya dan mencibir. Gereja Suci, nama keluarga yang sangat kotor, kamu tidak berhak untuk meletakkannya di belakang namaku. Teresia adalah nama keluarga ibu kita. Richard tidak berkomentar. Yang mulia Luz, silakan berdiri dulu. Aku tidak bisa menerima kesopanan pangeran. Selain itu, ini adalah hubungan antara Yang Mulia dan keluarga kerajaan. Aku rasa kamu tidak perlu memberitahuku. Untuk mengatakan semua ini kepada orang asing, apakah pihak lain tulus atau disengaja? Dia sangat konyol sampai-sampai dia tidak tahu ada yang menguburnya. Luz menarik napas dalam-dalam, ekspresinya kembali normal. Benar, aku kasar. Dia berbicara dengan nada rumit setelah dia berdiri. Keluarga kerajaan Gereja Suci telah setuju dengan sebagian besar bangsawan, dan mereka bersiap untuk merebut Elflane. Lord Richard, kau adalah target mereka. Kali ini, mereka mengirimku ke sini untuk menggunakan aku untuk memprovokasimu dan menguji kekuatanmu yang sebenarnya. Ekspresi Vale berubah ketika dia mendengar ini. Pangeran ini, apakah permusuhan mereka dengan Kekaisaran Gereja Suci mencapai tingkat seperti itu? Richard baru sampai pada kesimpulan ini setelah mendengar beberapa informasi. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengungkapkan kartunya begitu dia membuka mulutnya. Apa yang pemuda itu coba lakukan? Richard terkejut. Sepertinya Pangeran Luz datang dengan persiapan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti bagian kedua kalimat itu. Ujian, bagaimana? Luz juga butuh klarifikasi tentang sikap Richard. Dia menjadi tenang setelahnya. Dia berkata, Sekte Matahari memiliki sebuah gereja di kota Solan.
Uskup Agung berjubah putih yang baru menjabat 3 hari yang lalu. Uskup Agung berjubah putih itu adalah sebuah legenda. Pihak lain bahkan dapat memohon kepada Dewa Matahari untuk mengirimkan hukuman ilahi. Ekspresi Richard berubah serius. Dia menatap lurus ke wajah pemuda itu dan berbicara dengan lembut. Yang mulia Luz, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Pada saat ini, tekanan tanpa akhir melonjak dari tubuh Richard. Badai pasir menutupi aula, udara membeku. Jantung Luz bergetar, tetapi dia tidak mundur. Dia melangkah maju dan menatap Richard dengan penuh tekad. Dia mengucapkan kata demi kata. Aku tahu, Tuan Richard. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang kukatakan. Tidak hanya jajaran Kekaisaran Gereja Suci yang ingin mengendalikan alam El, tetapi mereka juga telah menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu, jiwa cacing. Ini adalah harta karun dari Dewa Jahat. Cacing-cacing itu akan melahap jiwa dan akan menjadi cangkang setelah seseorang menanamnya dalam satu jiwa. Jiwa baru akan bangkit di dalam, dan jiwa itu akan mematuhi pemilik jiwa cacing. Kau tidak bisa melarikan diri bahkan jika kau adalah penguasa daratan Grace. Richard merasakan bahwa sang pangeran tidak bisa berbohong. Dia menyipitkan matanya. Sudahkah kau memikirkan konsekuensi dari memberitahuku informasi ini? Sedikit kegilaan muncul di wajah Luz. Konsekuensi, paling buruk, jiwaku. Konsekuensi apa lagi yang mungkin ada? Makna hidupku adalah balas dendam. Setelah bajingan-bajingan kotor itu membantai ayah, ibu, dan saudara perempuanku. Bajingan-bajingan itu membunuh ayah, ibu, dan saudara perempuannya. Richard menoleh untuk melihat Vale dengan heran. Vale menggelengkan kepalanya. Itu menyiratkan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Luz yang berwajah pucat berkata dengan suara gemetar ketika dia melihat gerakan mereka. Aku tahu bahwa kamu merasa sulit untuk mempercayaiku, Lord Richard, dan aku juga tahu bahwa darah kotor keluarga kerajaan Gereja Suci mengalir di nadiku, tapi itu tidak penting. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu selama aku bisa membunuh semua bajingan itu. Wajah Richard masih tenang. Dia sudah terbiasa dengan kegilaan lawannya. Sejauh yang aku tahu, ibumu meninggal karena sakit saat kau berusia 10 tahun. Dan kau tidak memiliki seorang adik perempuan. Sedangkan ayahmu, bukankah dia adalah Raja Kekaisaran Gereja Suci? Kapan dia meninggal? Rasa sakit dan perjuangan melintas di wajah Luz. Dia memegangi kepalanya dan mengeluarkan suara melalui giginya. Raja, bajingan itu layak menjadi ayahku. Aku adalah bajingan yang memaksa ibuku setelah mabuk sekali, itu adalah kecelakaan. Saat itu, ibuku sudah menikah. 3 tahun setelah dia melahirkanku, adik perempuanku menyusul. Namun, bajingan-bajingan keluarga kerajaan Gereja Suci mengandalkan mantra identifikasi garis keturunan, dia menemukanku. Dia tidak dapat melanjutkan pada titik ini. Dia mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Seorang wanita menikah dengan seorang rakyat jelata. Dia memiliki anak-anak raja. Bagi orang luar, rakyat jelata itu telah menderita kerugian besar. Namun, di mata keluarga kerajaan, wanita ini telah melahirkan keturunan keluarga kerajaan, namun dia berani menjalin hubungan dengan warga sipil rendahan dan bahkan memiliki anak. Itu hanya menodai garis keturunan kerajaan yang mulia. Keluarga kerajaan yang mulia dengan mudah bergerak dan mengirim warga sipil yang telah menodai keluarga kerajaan untuk menemui Dewa Kematian. Yang membuatku penasaran adalah, mengapa kamu masih hidup? Nada bicara Richard tidak bersahabat. Hati Luz menjadi dingin saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Pada saat itu, bajingan itu tidak memiliki banyak keturunan, dan mereka semua memiliki masalah fisik. Keluarga kerajaan memiliki teknik terlarang yang memungkinkan garis keturunan-keturunan mereka untuk memperkuat diri. Ya Tuhan, itu luar biasa. Operasi keluarga kerajaan Gereja Suci membuat Richard takjub. Seperti yang diharapkan, manusia adalah ras yang paling mudah terpengaruh. Jahat, baik, tertib, dan kacau. Semua faksi ini adalah pilihan yang bisa diputuskan dengan satu pikiran. Keluarga kerajaan Kekaisaran Gereja Suci dapat melakukan hal seperti itu. Ada rasa ironi yang kuat. Yang mulia Luz, mengapa Anda memberitahu saya informasi ini? Apa yang Anda inginkan? Wajah Richard menjadi serius. Mata Luz sudah merah saat dia berbicara dengan suara rendah. Karena Anda adalah dewa pembunuh yang membunuh salah satu dari 7 dosa kejahatan. Anda adalah penguasa paling kuat di antara 20 miliar penguasa daratan Grace. Karena Anda mengendalikan seluruh pesawat, dan pada saat yang sama,
Anda memerintah para penguasa daratan Grace yang berpengaruh. Itu juga karena Anda adalah musuh kekaisaran gereja suci, mangsa para bajingan itu. Keserakahan para bajingan itu telah melahap rasionalitas mereka. Mereka tidak bisa membiarkanmu pergi. Ada banyak eksistensi kuat di dunia ini, tetapi satu-satunya yang dapat membunuh semua bajingan itu dan bersedia menjadi musuh dengan mereka adalah kamu. Saat dia berbicara, dia berlutut dan menekan kepalanya ke tanah. Nada suaranya gila dan penuh gairah. Lord Richard, aku bersedia menyerahkan semua yang kumiliki untuk melayanimu. Richard menatap pangeran itu dalam diam untuk waktu yang lama. Vale tidak bergerak sama sekali. Suasana aneh menyelimuti udara. Richard menatap Luz setelah waktu yang lama. Pemuda itu belum bangun dan menghela napas lega. Richard hendak berbicara ketika pemberitahuan yang familiar terdengar di telinganya. Ding, gelombang legenda yang kamu tinggalkan di Mortal Plane telah sangat meningkatkan reputasimu. Peringkat legenda kamu mencapai 15 universal. Ding, gelombang kamu telah memicu misi peringkat es balas dendam pangeran. Luz Teresia, yang lahir dari kekerasan dan kecelakaan. Dia tumbuh dalam lingkungan yang damai dan penuh kasih sayang. Namun, karena garis keturunan di tubuhnya, dia menderita perlakuan kejam dari keluarga kerajaan gereja suci. Mereka membunuh ayah, ibu, dan saudara perempuannya. Tragedi kemanusiaan itu menyulut api dendam Pangeran Luz yang tak berujung. Tolong bantu Pangeran Luz menyelesaikan balas dendamnya. Tujuan misi, membunuh Raja Kekaisaran Gereja Suci dan melenyapkan semua pendosa yang terlibat dalam insiden ini. Tetapi aku ingin mendengar rencanamu terlebih dahulu. Bagaimana rencanamu untuk membalas dendam? Richard setengah bersandar di kursi utama di Aula Valet Manor yang elegan. Dia menatap Luz Teresia, pangeran ketiga yang menyedihkan dari Kekaisaran Gereja Suci, sementara dia berlutut di tanah. Dia memiliki garis darah keluarga kerajaan, tetapi itu tidak memungkinkannya untuk mendapatkan kekuasaan, status, dan kebahagiaan. Itu juga menyebabkan kematian keluarganya. Raja Gereja Suci juga akan menggunakannya sebagai tonik untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu adalah tragedi. Tubuh Luz gemetar saat dia mengangkat kepalanya. Kegembiraan memenuhi mata merahnya. Tuan Richard, keluarga kerajaan Kekaisaran Gereja Suci terhubung dengan dewa-dewa jahat dari jurang. Saat ini saya sedang menyelidiki masalah ini. Ekspresi Richard tampak jenaka. Jadi, Anda bermaksud meminjam kekuatan dari fraksi baik dan sah untuk menggulingkan kekuasaan kekaisaran. Gereja Suci. Pangeran Luz segera merasakan ejekan dalam nada Richard ketika dia mendengar ini. Kepahitan menyelimuti wajahnya. Aku juga tahu ini tidak realistis. Tidak ada yang akan memulai perang melawan kerajaan yang kuat karena beberapa tuduhan yang tidak berdasar. Tapi aku tidak punya pilihan. Dia tidak bisa membalas dendam sesuai dengan alasan yang biasa dengan kekuatannya. Dia hanya bisa mengambil jalan yang tidak konvensional. Richard menatap mata pemuda itu dan berbicara setelah beberapa saat terdiam. Luz, apakah kamu bersedia mewarisi takhta Kekaisaran Gereja Suci dan menjadi penguasa kekaisaran ini? Jantung Luz berdebar kencang, dan dia menatap Richard dengan heran. Tuan, apakah ini mungkin? Siapa dia? Dia adalah bajingan rendahan yang dilahirkan raja dengan rakyat jelata setelah mabuk. Dia menjadi pangeran ketiga karena Kekaisaran Gereja Suci memiliki teknik terlarang yang memungkinkannya untuk mengekstrak garis keturunan-keturunannya untuk memperkuat dirinya. Dia ingin menjadi raja dengan statusnya. Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya daripada seorang pengemis menjadi raja. Richard berbicara dengan penuh arti. Bukankah darah keluarga kerajaan Gereja Suci mengalir di nadimu juga? Mengapa bukan kau saja ketika semua pangeran lain bisa mewarisi takhta? Nada suaranya menjadi lebih menonjol. Kau bisa membalas dendam dengan lambaian tanganmu saat kau menjadi raja. Kekaisaran ini seharusnya tidak begitu gelap dan jahat. Kau bisa dengan bebas menulis negara yang ideal di dalam hatimu. Semua orang harus bersujud di hadapanmu. Yang mulia Luz, Richard harus menghadapi pasukan kekaisaran untuk menyelesaikan misi peringkat S dengan kekuatan eksternal. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, bagaimana jika dia membukanya dari dalam? Luz masih menjadi anggota Kekaisaran Gereja Suci, meskipun statusnya rendah di keluarga kerajaan. Dia akan memulai pertarungan antara 9 putra. Itu adalah kesempatan untuk menggunakannya. Pasukan besar itu tidak akan melihat pertarungan memperebutkan takhta para pangeran sebagai musuh bebuyutan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda setelah Anda memutuskan. Yang mulia Luz,
masa depan ada di tangan Anda. Saya akan tinggal di kota Solan selama 3 hari. Saya berharap menerima balasan Anda dalam 3 hari. Anda tidak perlu membalas saya sekarang. Kembalilah dan pikirkanlah. Tetapi ingatlah untuk menjadi anggota kota Twilight setelah Anda memilih jalan ini. Pergilah sekarang. Luz duduk di kereta. Dia bersandar di jendela kaca dan melihat ke jalan-jalan dan pejalan kaki sementara mereka terus-menerus mundur. Percakapan tadi bergema di benaknya. Apakah mungkin untuk menjadi seorang raja? Bagaimana orang sepertiku bisa menjadi seorang raja? Pembunuh dewa itu telah menunjukkan jalan yang tidak pernah berani dia pikirkan. Dia mengguncang hatinya seperti gempa bumi, meskipun idenya tidak masuk akal. Fiuh, Yang Mulia, kita sudah sampai. Suara tenang sang kusir terdengar dari luar kereta. Kata-kata lembut itu mengejutkan Luz. Tanpa sadar, dia berbalik. Dia melihat beberapa sosok di luar kediaman mewahnya sedang berbicara satu sama lain. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka pintu kereta, dan melangkah keluar. Beberapa sosok itu langsung berhenti berbicara. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berusia 40-an, melangkah maju. Pihak lain mengamati Luz beberapa kali dan berkata dengan jijik, "Sudah kubilang jangan berlarian. Tuan Daratan Grace mana yang kau lihat hari ini?" Dia memarahi Luz dan tidak lagi menunggu tanggapan pangeran muda itu. "Kau pergi sendiri. Apa yang bisa kau bicarakan sekarang? Ingat misimu yang sebenarnya. Jangan mencoba meyakinkan pihak lain. Membuang-buang energimu untuk ini sama saja dengan membuang-buang waktuku. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan akan mengadakan perjamuan malam ini. Kau akan hadir bersama kami. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Balaslah Adipati Agung hanya dengan cara yang kami perintahkan jika dia memintamu. Cepatlah kembali dan ganti pakaianmu. Kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu di sini bersamamu." Pria parubaya berpakaian mewah itu tertawa keras dan berbalik untuk mengobrol dengan yang lain. Yang lain tidak bergerak dari awal hingga akhir. Luz terbiasa dengan perhatian seperti ini. Namun, kali ini dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengepalkan tinjunya. Kata-kata menggoda dari mayat itu muncul lagi di benaknya. "Luz, apakah kamu bersedia mewarisi tahta kekaisaran gereja suci dan menjadi penguasa kekaisaran ini?" Aku bersedia. Kemarahanku akan melahap segalanya. **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 
ragu-ragu. Tuanku, apakah kita akan ikut campur dalam pertempuran untuk tahta kekaisaran Gereja Suci? Dia punya niat, meskipun Raja sudah tua. Dia belum sampai pada titik di mana dia tidak bisa bergerak. Sekarang dia ikut campur, meskipun seseorang belum menunjuk seorang putra mahkota. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Langkah selanjutnya di waktu luang kita mungkin memiliki efek yang tidak terduga, meskipun kita tidak memiliki banyak bidak catur di tangan kita. Itu adalah artefak semi-ilahi. Seseorang harus bekerja keras untuk mengatasi bahkan harta yang paling sulit sebagai hadiah. Namun, seseorang harus merencanakan masalah ini dengan hati-hati. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memberikan tahta kepada pangeran miskin tanpa fondasi. Namun, justru karena kesulitan itulah hadiah terakhirnya akan manis. Saya pikir saya harus membahas topik lain ketika saya bertemu dengan Adipati Agung Frostwolf di kota Solan kali ini. Richard selesai berbicara. Mereka mendengar langkah kaki di luar pintu. Lord Richard, Presiden Vale, City Lord's Mansion menerima undangan kepada Anda untuk menghadiri perjamuan malam ini. Setengah murloc itu menyerahkan undangan emas. Richard menyingkirkannya. Dia bahkan tidak meliriknya. Vale, ikutlah denganku malam ini. Saya telah menantikan pertemuan ini sejak lama. Seorang biksu pertapa legendaris, penguasa kota Solan, Uskup Agung Kekaisaran Gereja Suci, salah satu dari gelar ini akan memiliki daya tangkal yang sangat besar. Seseorang dapat memanggil seseorang sebagai penguasa ketika seseorang mengumpulkan semua nama ini pada satu orang. Dia harus menjadi penguasa yang dapat mengendalikan nasib puluhan juta orang. Kekayaan, kekuatan, dan status mereka harus menjadi yang terbaik di antara alam fana. Seseorang bahkan tidak dapat melangkah ke pintu perjamuan setahun yang lalu. Belum lagi diundang ke sana. Pada saat ini, Twilight City sudah memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan kota Solan. Upaya sebelumnya akhirnya membuahkan hasil. Awan warna-warni memenuhi langit saat langit berangsur-angsur menjadi gelap.
Armada Valet Manor perlahan melaju menuju pusat kota. Christie duduk di sebelah Richard. Dia memegang lengannya erat-erat. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya dengan penuh minat. Lord Richard, apakah Pangeran Luz mengatakan sesuatu? Misalnya, Richard yang berani, mengapa dia tidak menawarkan alam El ke Kekaisaran Gereja Suci? Atau mungkin Kekaisaran Gereja Suci akan menganugerahkanmu gelar Markis, dan kau akan menyerahkan El Plain kepada keluarga kerajaan untuk dikelola. Pada saat ini, dia masih menggenggam erat kristal penguat yang diberikan Richard di tangannya, tidak mau melepaskannya. Richard tertawa, kau terlalu banyak berpikir. Aku akan berbicara dengan ayahmu tentang Luz secara terperinci. Dia berbicara dengan penuh arti. Tidak akan lama sebelum pangeran itu menjadi tamu paling terhormat di kota Solan. Christie tidak mempercayainya, bahkan seorang pengemis tahu tentang latar belakang pangeran ketiga. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mewakili keluarga kerajaan Gereja Suci jika dia tidak ingin merebut El Plain? Apa yang begitu mulia tentang itu? Richard mencubit wajah halusnya dan tidak menjelaskan. Masalah ini bergantung pada sikap Adipati Agung Frostwolf di kota Solan. Dia akan mengatur agar Luz naik tahta. Dia akan mendapatkan sesuatu jika dia memainkan beberapa gerakan lagi. Pasukan berdiri di depan rumah tuan kota. Pasukan menjaga ketat sekelilingnya. Tidak ada pejalan kaki yang berani mendekati area darurat militer ini. Penduduk jalanan hanya berani berdiri di luar barisan dan mengamati dengan saksama. Area di bawah darurat militer hari ini luas. Tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi. Banyak penduduk dan pemain yang usil bahkan berinisiatif untuk berhenti. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Sebuah kereta mewah perlahan melaju dan memasuki pusat area yang dijaga ketat tidak lama kemudian. Semua orang membeku dengan mata terbelalak. Syok dan ketidakpercayaan menutupi wajah mereka. Kereta berhenti, dan sosok tinggi dan kokoh dalam jubah polos dengan aura seberat gunung membuka pintu. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan. Seru seorang penduduk. Itu menyebabkan kerumunan menjadi gempar. Di kota Solan, ada seseorang yang bisa membuat Adipati Agung Frostwolf di Solan membuka pintu kereta. Sosok legendaris itu membuka pintu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Itu adalah legenda. Siapa yang bisa menikmati perlakuan seperti itu? Banyak orang yang bertanya-tanya. Kata-kata Adipati Agung tidak mengejutkan Richard. Dia turun dari kereta. Ekspresinya tetap tenang. Christie sudah melepaskan lengannya. Dia memperkenalkan dirinya dengan malu-malu. Lord Richard, ini ayahku. Ayah, ini Lord Richard, yang selalu aku patuhi. Keduanya saling memandang. Senyum tersirat mengikuti setelahnya Richard merasakan pesona seorang bangsawan tinggi saat ia melangkah masuk ke rumah bangsawan dengan ratusan tabungan. Itu adalah patung-patung yang bisa dilihat semua orang. Atau mural warna-warni di dinding luar bangunan, entah itu bunga-bunga yang mekar di sudut dinding. Itu menyegarkan. Setiap penataan sempurna. Orang biasanya tidak akan melihat betapa berharganya barang antik yang dipajang oleh pihak lain. Atau betapa cantiknya pakaian pihak lain untuk mengamati latar belakang seorang bangsawan. Orang hanya perlu melihat berbagai detail untuk mendapatkan gambaran umum. Halaman depan yang luas tidak memiliki banyak barang berharga, tetapi memancarkan kesan mulia dan elegan. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan tidak setenang dan setenang yang dibayangkan Richard. Sebaliknya, ia banyak bicara dan terus membahas dekorasi halaman depan. Yang satu menggalinya dari puncak gunung bersalju, dan yang satu mengambilnya dari kedalaman laut. Masing-masing memiliki asal-usul yang luar biasa. Richard menjawab dengan lembut. Ia melihat Christie dari sudut matanya. Christie mengikuti keduanya dengan matanya yang melengkung. Ia merasa itu lucu. Akhirnya dia tahu dari mana asal mulut gadis kecil ini. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan sama cerewetnya dengan Christie. Itu tidak sesuai dengan karakter seorang pertapa legendaris. Mereka berkeliling di halaman depan yang luas. Itu sudah cukup untuk membangun kembali sebuah rumah bangsawan untuk waktu yang lama. Sifat cerewet Adipati Agung berangsur-angsur mereda, dan dia membawa mereka ke ruang tamu kuno. Richard dan Adipati Agung duduk di depan meja bundar putih bersih. Pembantu itu menyajikan teh. Adipati Agung menilai Dark Valkyrie sementara dia diam-diam melindungi Richard. Lord Richard, bawahanmu ini tidak biasa. Tidak akan lama sebelum kau mendapatkan legenda. Mata Richard berbinar. Dark Valkyrie sedang dalam proses transformasi ketika dia bertemu dengannya. Sudah hampir 2 bulan, Lorraine level 23 perlahan tidak bisa bertahan melawan bilah pedang Dark Valkyrie.
Richard tidak bisa menentukan level pastinya. Faye memperoleh item khusus di L. Itu memperkuat tubuhnya setelah fusi. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan mengangguk sambil berpikir. Sebuah dunia alternatif. Nada suaranya dipenuhi emosi. Para dewa di masa lalu telah kembali, dunia alternatif telah terhubung dengan dunia fana, dan sekte-sekte telah berubah, aku tidak bisa melihat masa depan lagi. Lord Richard, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Apakah dia akan langsung ke topik utama? Mata Richard menyipit saat dia berbicara perlahan. Kekacauan adalah awal dari keteraturan. Dunia baru akan datang. Mata biru Grand Duke of Frostwolf di Solan City terfokus. Dia menatapnya dan berkata-kata demi kata. Lord Richard, Anda tahu sesuatu. Dia melanjutkan dan tidak menunggu Richard berbicara. Apakah Anda punya rencana untuk pengembangan L di masa depan? Udara tiba-tiba membeku, meskipun nadanya masih tenang. Christie juga berhenti tersenyum dan menatap keduanya dengan serius. Richard perlahan mengambil cangkir tehnya yang panas dan menyesapnya. Dia menunggu cangkir tehnya tenang sebelum dia berbicara. Semua dimensi, itu hanya bisa menjadi kota senja L Plain. Tapi kota pegunungan menyambut semua orang. Kemudian, dia menatap Christie. Saya sudah memesan setengah jalan di kota pegunungan untuk Yang Mulia Christie. Kelompok pedagang Solan dapat pindah kapan saja. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan menyipitkan matanya dan mengetuk tangan kanannya di atas meja. Saya berterima kasih atas nama Christie. Apakah ada pasukan selain dari Tuan Tanah Daratan Grace yang bisa memasuki L Plain selain kota Solan? Nada bicara Richard masih ringan. Yang Mulia, saya telah menyebutkan bahwa kota pegunungan menyambut semua orang. Baik itu Grace Mainland Overlord atau siapapun. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan memiliki pandangan yang rumit di matanya ketika dia mengatakan ini. Ketika aku masih muda, aku jauh kurang berani daripada kamu. Dia menghela napas panjang. Nada suaranya menjadi serius. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Tekanan yang harus kamu hadapi tidak hanya sedikit jika kamu ingin menjadi pasar perdagangan dunia. Beberapa bangsawan yang ambisius, kamar dagang, dan sekte akan menjadi musuh potensialmu. Mereka akan melompat keluar dan menggigitmu seperti binatang buas dalam bayang-bayang begitu kamu mengungkapkan kelemahanmu. Kekaisaran gereja suci hanyalah makanan pembuka. Apakah kamu siap? Richard menatap langsung ke mata pria itu. Tatapannya tak tergoyahkan. Yang Mulia harus tahu jalan yang akan aku ambil ketika seseorang telah mendirikan asosiasi pemain L. Grace Mainland Overlord tidak lemah. Mereka, itu masa depan. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan tetap diam. Richard melanjutkan, namun, toko-toko milik Yang Mulia Christie akan tetap tidak berubah. Aku berjanji padamu, apapun yang terjadi pada L. Kota Twilight akan selalu menjadi sahabat kota Solan. Dunia baru akan segera tiba, dan kekacauan yang lebih besar akan segera terjadi. Keduanya membutuhkan kekuatan dan sahabat yang lebih besar, baik kota Twilight maupun kota Solan. Adipati Agung. Tidak seorang pun bisa memastikan masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan setiap kesempatan. Dan menjadi lebih kuat. Tidak seorang pun bisa menyentuh L. Adipati Agung melihat tekad yang tak tergoyahkan itu. Dan secerca kekaguman muncul di wajahnya yang serius. Saya menghormati Anda, meskipun saya punya pendapat yang berbeda. Yang Mulia, Sang Pembunuh Dewa. Kekuatan adalah satu-satunya jalan keluar. Hanya catatan pertempuran yang bisa membuat legenda membuka pintu kereta yang bisa membuatnya tunduk. Kematian anggota terkenal dari 7 dosa dewa jahat, penguasa keserakahan, mengejutkan semua orang. Adipati Agung tidak terkecuali. Richard tersenyum. Saya berharap di masa depan, Twilight dan kota Solan bisa saling membantu dan mengatasi kesulitan. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan tertawa dan mengangguk. Baiklah. Mari kita saling membantu dan mengatasi kesulitan. Sang Pembunuh Dewa, penguasa L, pemimpin asosiasi pemain L, dan penguasa kota Twilight berhak berbicara dengan legenda seperti dia. Yang luar biasa yang berdiri di belakangnya akan segera menerobos menjadi legendaris. Dia berhak berbicara dengannya dengan damai. Apakah seseorang mengabaikan kehormatan dan gelar ini? Adipati Agung memikirkan sesuatu dan berbicara dengan lembut setelah menyetujui arahan umum. Tuan Richard, apakah Anda menghancurkan gerbang jurang di tepi gurun kematian? Saya bisa merasakan aura kerusakan yang kuat dan bahkan bau otoritas. Raja Pembusukan, jika saya tidak salah,
dia pasti penguasa jurang tak berdasar tingkat 333. Dewa jahat yang mengerikan seperti itu pasti punya rencana yang sangat besar. Untungnya, Anda menemukannya tepat waktu dan mengatasinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih, Tuan. Bisik Richard. Tidak perlu. Saya juga mendapatkan banyak manfaat di dalam. Adipati Agung bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Raja Pembusukan menggunakan otoritasnya. Bagaimana Anda bisa membersihkan kekacauan ini? Itu juga yang paling dia dambakan. Otoritas. Itu adalah kekuatan dasar para dewa. Ini adalah aturan dunia. Seorang legenda seperti dia bahkan akan bermimpi menyentuh otoritas. Itulah satu-satunya cara baginya untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Richard berkata dengan ringan, saya mendapatkan seberkas kekuatan itu. Celah ruang itu secara alami runtuh. Raja Pembusukan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan hukum-hukum alam fana. Jantung Adipati Agung berdebar kencang saat mendengar ini. Rasa terkejut dan tidak percaya menyelimuti wajahnya. Maksudmu, kewenangan Raja Pembusukan, kau mendapatkannya. Itu seperti petasan yang meledakkan puncak Gunung Jumurama saat tahun baru. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu saja merampas kewenangan dewa? Terlebih lagi, Raja Pembusukan masih hidup dan sehat. Richard terkekeh. Itu hanya setitik. Wewenang yang sebenarnya masih berada di tangan Raja Kehancuran. Adipati Agung menghela napas lega. Itu hanya setitik. Tidak heran. Apa? Setitik itu juga merupakan wewenang. Fantasi macam apa itu untuk merebut wewenang dewa dari tangan yang lain? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Kata-kata muncul di benaknya. Namun, saat dia hendak mengatakannya, dia tiba-tiba memikirkan prestasi pertempuran pihak lain. Pembunuh dewa. Dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Pihak lain bahkan telah membunuh seorang dewa, jadi untuk merebut setitik wewenang tampaknya tidak terlalu berlebihan. Senyum pahit muncul di wajahnya. Orang ini, sungguh mesum. Sudah berapa lama penguasa daratan Grace berada di alam fana? Hanya dalam waktu 1 tahun, dia telah membantai seorang dewa. Bukankah dia akan pergi ke surga jika dia memberinya waktu untuk tumbuh? Kemudian, dia ingat bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan pihak lain, dan putrinya juga sangat dekat dengan pihak lain. Dia merasa sedikit senang di hatinya. Untungnya, orang mesum seperti itu ada di pihak yang sama dengannya. Ada sedikit panas di matanya. Lord Richard, saya punya permintaan yang lancang. Biarkan saya mengamati seberkas otoritas itu. Jangan khawatir, saya bersumpah demi jiwa saya bahwa saya tidak akan memiliki niat untuk memata-matai Anda. Godaan untuk mengambil langkah maju hampir tak tertahankan bagi seorang legenda yang akan mencapai kejahatan ekstrim di Mortal Plane. Sekarang, kesempatan yang sangat berharga dan bahkan mustahil ada tepat di depannya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Richard tersenyum. Tentu saja, Grand Duke adalah ayah yang mulia Christie. Permintaan ini bukan masalah bagi yang mulia bahkan tanpa kesepakatan. Namun, bawahan saya saat ini melahap tubuh Great Lord. Dia belum bangun. Saya hanya bisa membiarkan Grand Duke mengamatinya setelah transformasi. Bibir Christie melengkung saat dia menatap ayahnya dengan bangga. Matanya berkedip seolah berkata, lihat, seleraku bagus. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan menarik napas dalam-dalam, matanya penuh keheranan. Tubuh dewa, dia telah mengalami banyak badai dalam hidupnya sebagai legenda. Itu tidak akan menyebabkan banyak fluktuasi psikologis, bahkan jika seseorang meletakkan artefak ilahi di hadapannya. Namun, dia merasa tidak punya apapun untuk ditawarkan setelah berdiskusi dengan Richard beberapa saat. Di satu saat, yang lain adalah otoritas, dan di saat berikutnya, itu adalah tubuh dewa. Dengan siapa dia akan berunding? Di satu sisi ada bulan yang dingin dan hangat, dan di sisi lain ada bulan merah. Sebagian besar penduduk sudah lama terbiasa dengan keberadaan bulan merah. Mereka telah beradaptasi selama beberapa bulan. Kedua bulan itu melayang di udara dan bukan lagi sesuatu yang ditakuti orang. Vale masih merenungkan di kereta tentang percakapan Richard dengan Adipati Agung Solan. Dia telah menyaksikan bagaimana Richard perlahan-lahan meyakinkan tokoh legendaris dengan prestise besar di tepi gurun kematian dan akhirnya berdiri kokoh di sisi kota Twilight. Percakapan antara keduanya bahkan telah mencapai puncak perubahan situasi di Mortal Plane. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari pikirannya yang kacau.
Dia berbalik dan melihat profil samping yang tampan dari pria yang melihat jalan yang terang benderang melalui jendela kaca. Tuan, aku benar-benar tidak bisa bosan melihatnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Tuan, mengapa Adipati Agung Frostwolf bersedia menyinggung eselon Kekaisaran Gereja Suci dan malah mendukung Pangeran Ketiga? Pangeran Ketiga masih jauh dari tahta bahkan dengan dukungan Adipati Agung. Menaruh bidak catur pada pangeran tanpa harapan adalah sedikit. Dia berpikir sejenak tetapi tidak dapat memikirkan kata sifat apapun. Pangeran Ketiga terkenal bahkan di kota Solan. Kota yang berjarak ribuan mil jauhnya. Tentu saja, sebagian besar negatif. Bagaimanapun, Raja tidak mengampuni seorang pangeran yang lahir dari rakyat jelata. Itu akan selalu menjadi topik diskusi. Orang hanya bisa membayangkan situasi yang akan dialami pihak lain di ibu kota Kekaisaran Gereja Suci. Apakah kota Solan dalam keadaan baik? Bukannya Vale tidak mempercayai penilaian Richard. Kartu ini hanya buruk, dan tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Richard tersenyum. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Orang tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Adapun Adipati Agung, ini hanya taruhan yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil untuknya di babak berikutnya. Meskipun itu terutama karena permintaanku. Yang benar adalah, bagi orang biasa, sangat fatal untuk berdiri di pihak yang salah dalam pertarungan untuk putra mahkota. Namun, siapakah Adipati Agung Frostwolf di kota Solan? Jadi, bagaimana jika Pangeran Ketiga tidak menjadi raja? Mungkinkah raja yang baru akan mengirim pasukan untuk berperang melawan Adipati Agung? Melawan seorang petapa legendaris, kekuatan adalah satu-satunya jalan keluar. Raja harus mempertimbangkannya dengan serius jika Adipati Agung lebih kuat dan berhasil menjadi dewa, bahkan jika dia ingin raja saat ini turun tahta. Vale mengangguk sambil berpikir. Dia mengikuti alur pikirannya. Dengan cara ini, kita dapat mempublikasikan penghargaan tinggi yang diberikan Adipati Agung kepada Pangeran Ketiga saat ia kembali. Itu bahkan dapat mengarahkan opini publik dan membuat semua orang tahu bahwa Pangeran Ketiga adalah seorang jenius kelas atas. Ia menggunakan pesonanya untuk meyakinkan petapa legendaris, Adipati Agung Frostwolf di kota Solan. Beberapa pangeran menyebarkan rumor tentang reputasinya sebelumnya untuk membingungkan publik dan mencegahnya bertarung memperebutkan tahta. Bahkan jika tidak banyak orang yang mempercayainya, seseorang masih dapat mengubah persepsi sebagian orang meskipun hanya sedikit orang yang mempercayainya. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi saya untuk melakukan apapun di masa depan. Richard tersenyum dan menepuk bahunya. Ia berkata dengan lembut sementara wajah pria itu sedikit memerah. Anda telah belajar banyak selama periode ini. Mengapa saya tidak menyerahkan masalah Pangeran Ketiga kepada Anda? Seorang pangeran untuk memegang tahta terasa lebih berhasil daripada menjalankan pertemuan bisnis. Semangat memenuhi mata Vale. Ia tersenyum pahit pada akhirnya. Tuan, Anda terlalu memikirkan saya. Sekarang, hanya Adipati Agung Frostwolf yang mendukungnya. Pangeran Ketiga masih jauh dari naik tahta. Richard tersenyum dan tidak memikirkan hal itu lebih lanjut. Langkah ini masih butuh waktu untuk matang. Hasilnya bisa terlihat dalam waktu 3 hingga 5 bulan atau bahkan setahun. Namun, begitulah catur. Langkah yang tampaknya tidak berguna sekarang bisa menjadi langkah penentu di akhir permainan. Dia masih punya waktu untuk bermain. Dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia menatap Dark Valkyrie. Bos ini belum menyelesaikan transformasinya. Adipati Agung Frostwolf baru saja memverifikasi ini. Segera, dia akan menembus level legendaris. Dia merasa puas tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Twilight City pernah memiliki legenda. Itu berarti mereka telah melangkah ke level yang baru. Dewa Penipuan, Dewa Kurcaci, dan bahkan Windsor, penguasa Bulan Merah. Semuanya adalah kartu truf, meskipun dia memiliki banyak kekuatan yang kuat di tangannya. Namun, ini semua adalah kekuatan eksternal yang tidak dapat digunakan kapanpun. Seorang transenden yang berasal dari Twilight City setara dengan memiliki senjata nuklir konvensional dan dapat menggunakannya sesuka hati Richard. Dia tidak perlu melihat wajah siapapun. Dia akan lebih percaya diri menghadapi legenda seperti Adipati Agung Frostwolf di kota Solan. Faye, bagaimana perasaanmu setelah melihat Adipati Agung Frostwolf hari ini? Sepasang mata yang dalam menampakkan sedikit semangat juang di balik topeng emas kota Twilight. Sangat kuat, begitu kuat hingga aku merasakan pisau tajam menekan bahaya jiwaku.
Aku tidak bisa mengalahkannya sekarang jika dia bergerak. Richard mendengar Faye mengucapkan kata-kata lemah untuk pertama kalinya. Dia tersenyum dan menghiburnya. Kau belum mencapai level yang mulia. Akan aneh jika kau bisa menang melawan seorang petapa level 29. Level 29 adalah level Grand Duke. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa setengah dewa level 30. Itulah yang ia temukan ketika ia punya waktu. Semua atributnya masih tanda tanya. Kekuatan pihak lain sudah jauh melampauinya. Level 29, Dark Valkyrie bergumam beberapa kali. Semangat juang di matanya. Bangkit lagi kapan bos dari arena kematian ini pernah lebih lemah dari siapapun. Asteris 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 asteris. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan perlahan bersandar di kursinya dan menutup matanya untuk beristirahat di rumah tuan kota. Dia menerima laporan pelayan bahwa kereta kamar dagang Valet Merchant Association telah berangkat. Christie menatap lengkungan kosong dengan senyum konyol di wajahnya. Dia merenungkan sesuatu yang menarik. Seorang kepala pelayan berusia 70 tahun berada di ruangan itu selain kedua sosok itu. Rambut putih menutupi kepalanya. Dia berpakaian dengan cermat. Keheningan panjang telah berlalu. Kepala pelayan berusia 70 tahun itu berkata perlahan, Adipati Agung, bukankah kita setuju terlalu cepat? Adipati Agung Frostwolf di kota Solan menutup matanya. Dia menjawab dengan lembut tetapi tidak membukanya. Apa yang harus kita lakukan? Apa pendapatmu? Kita bisa menegosiasikan lebih banyak persyaratan. Kita bisa mendapatkan sebagian hak pengelolaan L-Plane. Lord Richard akan membuat konsesi. Dia membutuhkan sekutu dan dukungan dari kota Solan. Kata-kata ini mendorong Adipati Agung untuk membuka matanya. Dia menatap kepala pelayan berusia 70 tahun yang telah melihatnya tumbuh dengan ekspresi yang rumit. Tidak, Butler Yarrow, kamu salah. Bukannya Lord Richard membutuhkan kota Solan. Kami membutuhkan Lord Richard sebagai sekutu. Kata-kata ini mengejutkan kepala pelayan berusia 70 tahun itu. Grand Duke, mengapa kota Solan membutuhkan Grace Mainland Overlord? Kita masih bisa melakukannya bahkan jika pihak lain memiliki pesawat dan mengumpulkan beberapa Grace Mainland Lord. Tapi itu masih dakwit tanpa akar yang belum mengalami ancaman dari dunia luar. Tatapan Grand Duke Frostwolf menjadi lebih halus. Karena Grace Mainland Overlord adalah masa depan. Dia adalah kunci untuk membuka pintu ke dunia baru. Richard, dia mungkin memegang kunci ini sekarang. Ekspresinya menjadi serius saat dia berbicara. Kekaisaran Gereja Suci harus berubah setelah kunjungan Pangeran ketiga ke Lord Richard. Bawa dia menemuiku. Raja baru mungkin membawa suasana yang berbeda. Christie, kamu bisa pergi ke kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet dan berbicara dengan Lord Richard. Mata Christie langsung berbinar. Kegembiraan membanjiri hatinya. Ayah, Adipati Agung Frostwolf menatap kekasihnya dengan agak enggan. Mehem, pada bulan Juni, aku akan membuka area terlarang klan. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar dalam 6 bulan ke depan. Situasinya semakin tidak jelas. Aku tidak dapat menjamin bahwa kota Solan akan aman dan tenteram dalam kekacauan ini. Christie, hal yang ditinggalkan ibumu untukmu, aku akan menyerahkannya padamu. Kekuatan adalah satu-satunya jalan keluar. Kota Solan membutuhkan pewaris yang cukup kuat untuk memimpinnya. Asteris 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 asteris. Pagi-pagi sekali tanggal 9 April, Richard sarapan dan bertanya dengan lembut kepada Vales sesudahnya. Dia telah memikirkan sesuatu. Apakah ketua Windsor baru-baru ini berada di kota Solan? Dia telah berurusan dengan Adipati Agung Frostwolf tempo hari. Dia tidak dapat pergi ke kamar dagang bunga ekor Phoenix. Sistem belum menyelesaikan hadiah untuk misi peringkat S yang dia selesaikan terakhir kali. Selama periode ini, Bulan Merah tidak membuat gerakan besar apapun. Itu sedikit terlalu tenang. Dia juga ingin tahu apa yang direncanakan karakter utama dari ekspansi baru untuk langkah selanjutnya. Akan lebih mudah baginya untuk menyesuaikan rencana pengembangan kota Twilight. Ketua Windsor memberitahu saya bahwa Anda harus menyampaikan informasi itu kepadanya sesegera mungkin setelah dia kembali. Kemarin, saya memberitahu kamar dagang bunga ekor Phoenix. Mereka menjawab bahwa Presiden Windsor akan kembali. Pagi ini. Itu adalah masalah sederhana dengan hubungan antara kedua kamar dagang. Richard mengangguk. Siapkan kereta ke kamar dagang bunga ekor Phoenix. Matanya bergerak sedikit. Dia menatap Dark Valkyrie di belakangnya. Kekuatan yang unik. Kamu hanya selangkah lagi untuk menjadi legenda.
Tidak perlu terburu-buru untuk menerobos. Pahami dengan saksama kekuatan yang kamu miliki sekarang. Ketika kamu merasa sudah cukup, kamu bisa menerobos. Legenda adalah domain lain. Semakin kokoh fondasinya, semakin besar manfaat yang akan diterima seseorang setelah penguatan. Dia melambaikan tangannya saat berbicara. Kristal merah seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Jika kamu bersedia menerima kekuatan para leluhur agung, kamu dapat menyerap energi yang tersegel di dalam setelah kamu menerobos ke transenden. Dark Valkyrie menatap sosok elegan di hadapannya dengan tatapan serius. Dia merasakan bahaya yang 10.000 kali lebih kuat daripada Adipati Agung Frostwolf di hadapan wanita Solan City. Dia tidak akan memiliki sedikit pun keyakinan untuk menang jika Adipati Agung Frostwolf menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi wanita di hadapannya seperti dewa yang berjalan di dunia fana. Hanya sekilas saja sudah cukup untuk membuat jiwanya gemetar tak terkendali. Itu sama sekali bukan manusia biasa. Dibandingkan dengannya, Grand Duke Frostwolf yang legendaris bagaikan sebutir beras dibandingkan dengan bulan yang cerah. Dark Valkyrie tidak menjawab tetapi menoleh ke Richard. Richard membuka panel atribut dan melirik. Batu para leluhur, level, spesial, deskripsi, seseorang telah menyegel kekuatan para leluhur yang melonjak di dalam. Pikiran Richard berputar. Dia mengangguk perlahan. Terima kasih, Ketua Windsor, atas hadiahmu. Dark Valkyrie mengangguk perlahan. Dia menangkupkan kedua tangannya di dadanya dan mengambil batu merah itu. Dia merasakan gelombang kekuatan sekuat matahari saat dia memegangnya. Aura kuno menyertainya. Itu bisa menyapu lusinan jalan di sekitarnya. Ekspresi Windsor melembut. Hadiah itu adalah sinyal bahwa Richard telah menerimanya. Itu berarti dia bisa terlibat dengan para leluhur. Dia tidak tahu bahwa sesuatu pasti telah membasahi pohon kuno dewa dengan darah pada hari bulan merah. Itu telah menyerap banyak kekuatan para leluhur dan memperoleh manfaat. Selain itu, benda ini adalah hadiah. Akan sangat disayangkan jika tidak mengambilnya. Suasana hati Windsor sedikit membaik. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memimpin beberapa orang ke gedung utama kamar dagang bunga Phoenix Style. Dia menaiki lift alkimia ke kantor di lantai atas. Windsor duduk dengan anggun di sofa dekat jendela. Sofa dengan bantal wol putih langsung ambruk karena tekanan bokongnya yang kencang. Gaun merahnya yang ketat menjadi lebih ketat saat dia menegakkan punggungnya. Sosoknya yang sangat menggairahkan dengan sempurna mengungkapkan pesona femininnya. Richard duduk di seberang Windsor dan menatapnya. Sebuah meja bundar putih pendek memisahkan mereka. Vale duduk di sisi kiri Richard. Dia telah bertindak gegabah sementara Dark Valkyrie berdiri di belakangnya seperti patung. Windsor melihat kekaguman di mata Richard. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia bersandar di sofa dan menutupi sebagian tubuhnya sebelum apa yang dia rasakan menghilang. Dia menatap pemuda tampan itu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Baru-baru ini, berbagai operasi Lord Richard sangat mengagumkan. Dia mengkonsolidasikan L-Plane, menerima Grace Mainland Lord dan membangun trading market. Setiap dari mereka sangat menarik perhatian. Saat ini, reputasi Godslayer King Qiu mungkin telah menyebar ke seluruh Mortal Plane. Godslayer, Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika Windsor mengatakan ini. Orang luar tidak tahu bahwa dialah yang membunuh Great Lord. Tetapi bagaimana mungkin Windsor tidak tahu? Dia adalah ketua kamar dagang bunga ekor Phoenix secara nama. Tuan Bulan Merah Tua secara rahasia, dan karakter utama dari paket ekspansi baru yang telah mengambil tindakan. Aku hanya meminjam kemuliaan Ketua Windsor. Asosiasi pemain L tidak meminjam kekuatanku. Mata Windsor menyipit, dan nadanya menjadi serius. Tuan Richard, apa rencanamu untuk L? Anda harus tahu bahwa sebagai pasar perdagangan Tuan Daratan Grace, L akan memiliki dampak yang besar. Tatapan mata Richard yang dalam bertemu dengan mata wanita itu saat dia berbicara. Ketua Windsor, saya seharusnya bertanya kepada Anda. Itu mengejutkan Windsor. Tanya saya, dia berbicara dengan main-main. Saya tidak menguasai L-Plane. Richard berbicara perlahan. Sudah kubilang kekuatan planar berpihak pada Tuan Daratan Grace. Dalam pertempuran antara dewa kuno dan modern, kekuatan planar akan berpihak pada Tuan Daratan Grace. Saat dia berbicara, tatapannya tidak bergerak lagi. Dia menatap wajah sempurna di depannya. Asosiasi pemain L telah mengumpulkan guild-guild teratas di antara para penguasa Grace Mainland. Kita dapat memengaruhi penguasa Grace Mainland dengan kekuatan mereka.
Windsor tanpa sadar duduk tegak dan menatap kosong ke arah pemuda yang penuh pesona itu. Dia menarik perhatian seluruh alam fana. Ribuan gelombang menenangkan hatinya. Jantungnya berdebar lebih cepat saat dia berbicara dengan suara serak. Maksudmu, Richard mengangguk perlahan. Saya tidak banyak berpikir tentang mengintegrasikan Grace Mainland Lord. Saya akan melakukannya sejak lama jika saya mau. Tapi kemudian saya bertemu dengan Ketua Windsor. Saya pikir sudah waktunya untuk membuat perubahan. Kekuatan ini, hadiah saya untuk Anda, Ketua Windsor. Vale merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia berbalik untuk melihat profil samping Richard dan jatuh ke dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Itu mengaduk angin dan awan di dunia dan membuat banyak orang memandangnya dengan curiga. Hanya satu, hadiah. Kemudian, dia melihat sosok merah itu dengan iri dan takjub. Lord Richard, ini mengejutkan. Pikiran Windsor berdengung saat ini. Pikirannya agak lamban. Pihak lain telah melakukan begitu banyak hal. Apakah Richard melakukannya untuk Windsor? Dia bahkan tidak akan melihat ambisi kosong apapun, tetapi Richard telah melakukannya. Itu telah membuat asosiasi pemain L dan pasar perdagangan menjadi fokus seluruh dunia. Pihak lain berdiri dan mengatakan kepadanya bahwa keadaan seperti itu tidak menarik baginya. Dia telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk memberinya hadiah. Siapa yang bisa menahan ini? Emosi aneh memenuhi udara. Windsor merasa bahwa seseorang telah menghancurkan ketenangan dan ketidakpeduliannya yang biasa. Sosok tampan ini berada di depannya sendirian, dan pikirannya terus-menerus mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia menyadari bahwa semua kata-kata tampaknya tidak berguna saat ini. Hadiah pihak lain jauh melampaui harapannya. Itu terlalu berharga. Richard memberi wanita itu waktu untuk pulih dan melanjutkan. Asosiasi pemain L akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda, Ketua Windsor. Serikat-serikat ini akan berdiri kokoh di kubu lama. Berjuang bersama dengan Anda dan saya. Namun, semua Tuan Daratan Grace perlu merasakan manfaat bergabung dengan kubu lama untuk mencapai level ini, Ketua Windsor. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Saya membutuhkan Anda untuk menyelesaikannya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ketua Windsor, setelah bulan merah terbit, batu-batu kuno telah terdiam terlalu lama. Kita harus mengatur langkah operasi selanjutnya setelah persiapan yang begitu lama. Bagaimana Anda membutuhkan saya untuk bekerja sama? Dia perlu tahu apa yang akan dilakukan Crimson Moon selanjutnya sehingga dia bisa menyesuaikan arah pengembangan Twilight City. Tidak ada yang mau pergi ke arah yang berlawanan dari karakter utama paket ekspansi baru, bos tingkat atas yang bisa membunuh dewa seperti pembunuh. Namun, kerjasama juga merupakan kerjasama yang sejati. Dia dan Windsor sudah berada di perahu yang sama ketika dia mengandalkan patung dewa kuno. Terlebih lagi, dia tidak akan ragu untuk bertaruh pada Windsor dengan hubungan mereka, bahkan jika dia harus memilih satu sisi lagi. Para dewa tahu siapa dia. Windsor adalah kartu trufnya yang paling utama. Untungnya, dia telah menjalin hubungan dekat dengan pihak lain sebelum salah satu dari mereka mengungkapkan kartu truf ini. Windsor menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang naik turun di dalam hatinya. Dia memaksa dirinya untuk fokus pada hal-hal yang serius. Dia berbicara dengan serius. Pesawat yang menyembunyikan kekuatan batu-batu kuno semuanya terhubung ke alam fana. Aturan alam fana mengaktifkan kekuatan batu-batu kuno yang pernah membuat dunia bekerja. Ketika semua kekuatan batu-batu kuno kembali ke alam fana, itu akan menjadi waktu bagi kita untuk mengambil tindakan. Tidak akan terlambat. Kita akan tahu paling lama dalam 3 bulan. Ada panas yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya saat dia berbicara, dan sisa kata-katanya membuat kulit kepala Richard geli dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat itu, sesuatu akan melucuti kekuatan para dewa. Mereka semua akan menghapus aturan yang mereka kendalikan, otoritas yang dipegang para dewa, dan gelar dewa yang mereka miliki. Aturan dunia akan kembali ke awal, era cemerlang. Hari ini akan menjadi kota senja para dewa. Dan terakhir kalinya sebelum era baru dimulai. Para dewa yang menghilang akan jatuh kembali ke alam fana. Sampai seseorang mendapatkan kembali otoritasnya dan menjadi dewa lagi, pada saat itu akan menjadi era cemerlang. Richard menatap kosong ke arah Windsor. Rasanya seperti sedang bersiarah. Emosi dalam hatinya melonjak seperti ombak. Bulan merah telah tenang selama beberapa bulan. Tetapi tidak akan berhenti begitu saja. Namun,
dia tidak menyangka Windsor akan bermain begitu besar kali ini. Hukum alam fana mengaktifkan kekuatan batu-batu kuno. Itu akan menyebabkan sesuatu melucuti otoritas para dewa dan jatuh ke dunia fana. Kota senja para dewa, itu adalah cahaya terakhir dari era cemerlang. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia tidak bisa menahan kengerian di hatinya. Berita ini begitu menggemparkan sehingga dia merasa sulit untuk menerimanya. Kemudian, alam fana mungkin akan jatuh ke dalam kobaran api perang jika semuanya benar. Para dewa bukan hanya dewa dari fraksi baik dan taat hukum, para dewa jahat dari jurang tak berdasar, penguasa maut dari alam maut, dan penguasa iblis dari 90% neraka. Mereka semua adalah dewa yang memegang otoritas. Keberadaan yang mengerikan ini juga akan kembali ke alam fana. Bisakah dia memimpin semua orang dalam situasi putus asa jika pemimpin sebuah faksi tidak stabil secara mental dan menghadapi kesulitan nyata? Tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, itu hanya makanan laut musiman. Mentalitas adalah landasan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Lord Richard, yang kulihat hanyalah serpihan dalam kabut tak berujung. Itu mungkin terjadi jika tidak ada yang berubah dan hal-hal berkembang ke arah ini. Tetapi itu hanya akan menjadi peringatan jika kita membuat rencana. Era baru juga sama. Kita dapat mencapai tujuan kita jika kita mengendur dan bahkan menyerah pada tujuan kita. Hanya karena kita melihat masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Maka hasilnya mungkin seseorang akan menghancurkan harapan dan memadamkan api. Windsor memiliki temperamen yang mulia dan memiliki pandangan yang dalam dan tenang di matanya yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Lord Richard, sebelum era baru, alam fana akan berada dalam kekacauan dan kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa-dewa yang telah dilucuti otoritasnya akan berubah menjadi binatang buas yang paling brutal dan melahap segalanya. Kekuatan yang bersembunyi dalam kegelapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga akan gelisah. Bahkan jurang tak berdasar akan terhubung dengan alam fana. Dia menatap Richard, dan nadanya menjadi sangat serius. Sistem akan mengatur ulang semua aturan setelah kekacauan ini. Dan aku akan kehilangan setengah dari kekuatan yang kukendalikan. Aku khawatir aku tidak akan dapat membantumu lagi. Tetapi aku harap kau dapat memimpin wilayahmu dan bertahan hidup sampai hari dimulainya era baru, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Suasana kembali hening. Ekspresi Richard menjadi rumit. Dia terdiam lama. Ekspresi Dark Valkyrie dan Vale melembut. Untungnya, apa yang disebut sebagai pecahan masa depan itu belum menjadi fakta yang tidak dapat diubah. Jika tidak, mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika itu terjadi. Mereka mungkin tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Langit akan runtuh jika sesuatu terjadi pada Richard. Dia akan menghancurkan lagi kepercayaan diri yang diperoleh Dark Valkyrie dari peningkatan kekuatannya yang cepat. Rasa urgensi yang kuat muncul di hatinya. Dia harus menjadi lebih kuat, lebih kuat. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menyakiti tuannya di bawah perlindungannya. Dia tidak akan pernah membiarkan pecahan masa depan yang disebutkan Windsor terjadi. Tidak akan pernah. Keinginan untuk berkuasa kembali menyelimuti matanya. Dia ingin menembus level legenda atau bahkan setengah dewa sesegera mungkin. Maka setengah dewa akan menjadi eksistensi terkuat di alam fana jika para dewa kehilangan otoritas mereka. Dia hanya bisa melindungi tuannya dengan menguasai kekuatan pengikat jiwa. Hati Vale juga sedang kacau. Beberapa rencana yang sebelumnya telah disusunnya berisiko, dan beberapa dengan cepat muncul di benaknya. Tiba-tiba dia mengambil keputusan. Risiko tinggi berarti keuntungan tinggi. Waktu tidak memungkinkan kamar dagang asosiasi pedagang Valet untuk terus berkembang seperti ini. Dia membutuhkan kamar dagang asosiasi pedagang Valet untuk berkembang dalam waktu sesingkat mungkin untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada Twilight City. Richard menatap Windsor. Dia terdiam. Dia menghela napas panjang. Semua dewa telah kehilangan otoritas mereka, dan Windsor tentu saja tidak bisa menjadi pengecualian. Jika tidak perlu memulai era baru. Bukankah lebih baik bagi pihak lain untuk menghilangkan semua faktor yang tidak stabil? Richard merenung. Dia perlahan berkata, apakah asosiasi pemain L akan kurang berguna bagi kita jika perubahan besar akan segera terjadi? Salah satu telah melucuti otoritas para dewa. Konflik antara Kamlama dan pihak lain menjadi kurang penting. Windsor menggelengkan kepalanya. Tidak, justru sebaliknya. Semakin tidak stabil, semakin jelas pengaruh Tuan Daratan Grace. Asosiasi pemain L akan menjadi jalan terakhir untuk menghancurkan para dewa.
Memakan para dewa juga akan menjadi kunci menuju era baru. Dia berbicara dengan nada serius. Lord Richard, bulan lalu, Crimson Moon mendirikan cabang di pesawat khusus. Selanjutnya, Anda dapat memberitahu koordinat pesawat itu kepada asosiasi pemain L dan membiarkan mereka pergi. Semua Lord Grace Mainland di sini akan menerima hadiah yang tidak dapat ditolak. Satu-satunya syarat adalah menjadi anggota yang kuno. Richard mengangguk dan tidak keberatan. Pada tahap ini, sebagian besar pemain masih netral atau berada di pihak sekte. Namun, itu bukan masalah besar bagi para pemain dengan Cam Milk Switch. Mereka bahkan akan menjual diri mereka sendiri selama manfaatnya cukup. Crimson Moon adalah karakter utama dari paket ekspansi baru. Orang-orang itu mungkin telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Siapa yang tidak ingin menuai manfaat lebih sering? Richard membahas arah umum. Dia membahas banyak detail dengan Windsor. Langkah Crimson Moon selanjutnya, rencana pihak lain setelah situasi berubah, dan seterusnya. Richard dan Crimson akhirnya berhenti setelah 3 jam ketika jam dinding kurcaci itu mencapai pukul 12. Mortal Plane akan memasuki kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada terlalu banyak hal yang harus dipersiapkan. Windsor memanggil pembantu dan memintanya untuk menyiapkan makan siang. Seluruh lantai tempat kantornya adalah area pribadi. Tidak ada orang lain. Kantor itu bukan satu-satunya area pribadi. Ruang makan, ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi terpencil. Rombongan kembali ke kantor setelah makan siang di ruang makan. Pembantu kembali membuat teh hangat. Richard duduk dengan nyaman di sofa empuk dan menikmati makanannya perlahan.